Cara hemat keuangan dengan gaji pas-pasan. Pertama, catat pemasukan dan pengeluaran. Catat setiap pemasukan yang kamu terima setiap bulannya, baik dari gaji tetap maupun dari penghasilan tambahan. Gitu pula dengan setiap pengeluaran yang kamu lakukan. Jangan malas untuk mencatat setiap detailnya ya. Ini penting untuk melihat pos mana yang merupakan pengeluaran terbesarmu. Konsumsi, transportasi, internet dan paket data, belanja pakaian, atau lainnya. Kedua, buat budgeting. Setelah mengetahui kebiasaan pengeluaranmu setiap bulannya, kamu bisa mulai membuat budgeting. Hal ini untuk menjaga supaya kamu enggak mengeluarkan uang lebih dari yang sudah ditentukan. Kalau dari pencatatan keuangan sudah menggunakan metode Kakeibo, kamu bisa melanjutkan budgeting dari metode yang sama. Ketiga, bayar kewajiban dan sisihkan untuk tabungan. Gitu menerima gaji, apa yang pertama kali kamu lakukan? Sebelum membeli barang apapun, pastikan kamu bayar tagihan atau cicilan dulu ya. Jangan sampai melebihi batas tempo agar terhindar dari biaya denda. Keempat, pisahkan pos-pos pengeluaran. Setelah memisahkan dana untuk membayar kewajiban dan disisihkan ke tabungan, kamu bisa memisahkan sisa uangmu ke dalam pos-pos pengeluaran sesuai budgeting yang kamu buat. Selain memakai sistem amplop, kamu juga bisa memanfaatkan kartu debit Jenius untuk alokasi pos pengeluaran, misalnya e-card untuk hiburan atau hobi, X-card untuk belanja kebutuhan pokok, X-card untuk pengembangan diri, online course, buku, dan lainnya, dan seterusnya. Jadi, sama seperti alokasi untuk tabungan, kamu enggak perlu membuat rekening bank berbeda-beda untuk keperluan yang beragam ini. Kelima, selalu membawa daftar barang saat belanja. Daftar barang belanjaan bisa dibilang hal yang sederhana, tapi ini yang bisa menjaga supaya kamu enggak belanja kebablasan. Saat belanja kebutuhan pokok, baik mingguan atau bulanan, usahakan untuk fokus pada barang-barang yang ada di daftar belanjamu saja ya, jangan sampai tergoda untuk mengambil barang lainnya. Kalau kamu menginginkan barang yang di luar daftar belanjamu, pastikan kembali itu barang yang kamu butuhkan dan masih masuk dalam budget belanjamu. Keenam, jeli terhadap promo. Enggak ada salahnya memperhatikan promo yang sedang berjalan, baik saat belanja offline maupun online. Saat belanja offline, lihat ke bagian atau rak barang-barang promo, lalu cek apakah barang yang kamu butuhkan ada di situ. Saat belanja online, ada momen-momen belanja di tanggal-tanggal tertentu yang bisa dimanfaatkan. Kalau beli baju misalnya, selalu ada momen mid-season sale, end of season sale, atau harbolnas yang bisa kamu ikuti. Yang pasti, manfaatkan promo tapi jangan jadikan ini sebagai alasan untuk belanja yang enggak perlu ya. Ketujuh, hemat biaya konsumsi dengan masak sendiri. Kalau dibayangkan, masak sendiri memang rasanya merepotkan. Tapi ada banyak keuntungan lo dengan mengonsumsi masakan sendiri. Selain lebih sehat karena kita bisa mengontrol bahan makanan yang kita pakai, misalnya garam, MSG, atau minyak yang dipakai, kita juga bisa menghemat banyak dengan masak sendiri. Kamu pun jadi bisa belajar masak untuk makanan-makanan yang ingin kamu coba. Misalnya, pengen makan makanan Korea, coba deh belajar untuk buat sendiri di rumah. Kedelapan, bijak menggunakan kartu kredit. Ingat, kartu kredit bukan uang tambahan ya, melainkan alat pembayaran. Jadi kalau kamu memakai kartu kredit, bukan berarti kamu punya uang ekstra untuk belanja. Kamu harus membayar dana yang dipakai melalui kartu kreditmu. Gunakan kartu kreditmu dengan bijak dan selalu sisihkan uang untuk membayar tagihan kartu kreditmu tersebut nantinya. 9. Utamakan kebutuhan daripada keinginan. Saat kamu memasukkan satu barang dalam keranjang belanja, tanyakan kembali pada dirimu apakah ini barang yang kamu butuhkan atau inginkan. Untuk menyiasati gaji yang pas-pasan, utamakan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sifatnya memang kamu butuhkan. Tunda keinginan membeli barang-barang keinginan dengan membuat tabungan terlebih dahulu. Misalnya, sisihkan 10.000 per hari untuk membeli barang yang kamu taksir baru-baru ini. Bedakan skala prioritas untuk barang yang memang harus dibeli sekarang dengan yang bisa kamu jadikan future spending. Untuk memilikinya, kamu harus melalui proses menabung terlebih dahulu. Gitu dana terkumpul, siapa tahu ternyata kamu sudah enggak menginginkan barang tersebut dan tabungan ini bisa dipakai untuk kebutuhan lainnya. Ke-10 atau yang terakhir, tentukan tujuan keuangan dan berkomitmen terhadap hal tersebut.
Punya impian atau tujuan akan membuat kita lebih konsisten dalam melakukan sesuatu. Gitu pula dengan mengatur keuangan. Tentukan apa tujuan yang ingin kamu raih dalam waktu singkat, menengah, hingga panjang. Motivasi ini akan lebih membantumu dalam menabung atau menahan diri untuk gak membeli barang yang sebenarnya enggak perlu-perlu banget saat ini. Misalnya, bisa punya dana darurat 3 bulan gaji, menabung untuk DP rumah, dan lainnya. Lalu berkomitmenlah dengan hal ini. Itulah 10 cara untuk menghemat gaji yang pas-pasan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like channel ini. Terima kasih.